Tentukan integral tak tentu berikut. Yang E itu kira-kira gimana nih? Kita menggunakan metode substitusi ya. Perlu diingat integral dari konstanta dengan terhadap U ya. Itu tidak lain adalah KU plus C. Integral U pangkat N DU tidak lain adalah U dipangkatkan N plus 1. Ini dibagi dengan N plus 1 plus C. Integral dari cos U DU adalah sinus U tambah C ya. Integral dari sinus U DU adalah negatif cos U ditambah C. Nah, kita coba yang E. Jadi yang perlu diingat bahwa sebenarnya tuh definisi dari anti turunan, kalau kita punya fx diintegralkan sama dengan f besar x plus c ya. Ini artinya f besar x diturunkan jadinya f kecil. Jadi eh, ya kalau kita mencari anti turunan atau yang integral tak tentu itu sebenarnya kita mencoba fungsi-fungsi kalau diturunkan jadi nggak sama yang kita integralkan. Nah, dari sifat turunan kan kita tahu ya, turun dari K U diturunkan terhadap U itu adalah konstanta, kemudian U pangkat N plus 1 diturunkan jadi U pangkat N dan seterusnya ya. Kalian juga bisa eh, menambahkan yang lain tuh. Kan kalian sudah punya ya turunan dari sekan, turunan dari apa? Tan, tan U diturunkan jadinya sekan U, tangen U ya. Ah, sekan kuadrat. Maaf. Di integral dari sekan kuadrat, U adalah tangen U. Jadi kalau kita punya fungsi diturunkan, nah berarti anti turunannya kebalikannya saja ya. Oke, yang E ini kita menggunakan aturan metode substitusi ya. Integral X kuadrat akar pangkat 2 dari X pangkat 3 tambah 4 dx. Kita dapat lakukan pemisalan. U-nya adalah X pangkat 3 tambah 4. Du-nya adalah 3X kuadrat dx. Dengan demikian, D 1/3 du itu tidak lain adalah X kuadrat dx ya. Sehingga ini kita bisa tuliskan menjadi X pangkat 3 tambah 4 dipangkatkan setengah X kuadrat dx. Substitusikan, gantikan tuh. X tambah 3 X pangkat 3 tambah 4 itu adalah U, berarti U pangkat setengah. X kuadrat dx-nya apa? Sepertiga du. Konstanta nih sepertiganya, perkalian ya ini. Kita keluarkan. Berarti sepertiga U pangkat setengah du. U pangkat setengah, integralnya apa? U pangkat 3/2. Oh, berarti ini kali 2/3 ya, plus C. Nah, dengan demikian kita dapatkan hasilnya adalah 2/9 X pangkat 3 tambah 4 dipangkatkan 3/2 plus C.
Jadi arahkan ke bentuk-bentuk yang sederhana ini ya, primitif ini. Kemudian yang F, kira-kira ada yang punya ide nggak itu? Integral dari tangen T ditambah dengan sekan T dipangkatkan 10 sekan T dt. Ada yang punya ide nih? Eh, turunan dari tangen T apa? Terhadap T ya. Oke, oke. Kemungkinan dugaan kita kan kita mau Dimisalin, merubah Pak. ya, dimisalkan. Kira-kira U-nya yang mana? Tante plus sek T. Tangen T tambah sekan T. Dugaan kita dia akan bentuknya adalah U pangkat N ya. Jadi arahkan ke bentuk primitif ini. Berarti kita punya DU. DU-nya apa nih? Tangen T turunannya Sekan, sekan kuadrat T sekan kuadrat T tambah sekan ditambah T tan T sekan T tangen dt. T kali DT. Nah, biar muncul ini, berarti kan kita rubah aja nih. Sepertinya nggak muat, saya taruh bawah aja ya. Sekannya dikeluarin. Ya, jadi pangkat 9 ya nih. Tangen T tambah sekan T pangkat 9. Pangkat satunya ini. Tangen T tambah sekan T kali sekan T dt. Sama ya ini. Berarti kan ingat DU sama dengan sekan T-nya keluar ya. Sehingga kita dapatkan dia bentuknya adalah integral U pangkat 9 DU. Yang tidak lain adalah 1/10 U pangkat 10 tambah C. U-nya apa? Eh, tangen T tambah sekan T dipangkatkan 10 ya plus C. Itu. Jadi metode substitusi rubah ke bentuk primitif ini ya. Sementara baru ada bentuk eh, U pangkat bilangan, cos U, sin U, atau bentuk trigonometri lainnya ya. Sekan kuadrat U bisa juga integral dari sekan tangan itu kan jadinya sekan ya dan seterusnya. Sementara baru ada itu ya. Nanti di bab terakhir, bab 6 kita akan mengenal fungsi yang lain. Oke, kemudian eh, persamaan diferensial yang separabel, yang variabelnya bisa dipisahkan. Teknisnya adalah kita pisah variabelnya. Jadi kalau kita punya dy dx sama dengan cos x y, nah ini kita kalikan kedua ruas terhadap y dengan dx ya. Sehingga kita dapatkan y dy sama dengan cos x dx. Integralkan y dy integral cos x dx. Kalian jangan sampai menuliskan beberapa kali saya muter di kelas tuh ada yang menuliskan integral dx cos x-nya di luar. Nah, ini berbeda ya. Ini berbeda ya. Ini artinya integral dari 1 kali cos x. Hasilnya adalah x cos x. Sedangkan integral cos x itu adalah sinus x. Beda ya. Jadi hati-hati dalam penulisan.
Integral dari Y kuadrat per 2 ya. Nah, kita substitusikan aja itu X-nya 0, Y-nya sama dengan Pi, kita dapatkan Pi kuadrat per 2 sama dengan sinus 0 tambah C. Oke, berarti Y kuadrat per 2 sama dengan C-nya 0 ya berarti ya. C-nya ini ya Pi per 2, Pi kuadrat per 2. Sehingga kita dapatkan Y kuadrat per 2 itu tidak lain adalah sinus X ditambah Pi kuadrat per 2. Jadi Y kuadrat sama dengan sinus X dikali 2 ditambah dengan Pi kuadrat. Nah, ini kalau dibatasi Y-nya positif, eh Y-nya positif enggak? Oh, positif ya. Pi kuadrat itu kan 3, sekian dikuadratkan 9 ya. Sedangkan ini sinus X itu nilai paling kecil min 1 kali 2 minus 2. Nah, ini selalu positif nih ruas kanan. Berarti boleh kita akar ya. Tapi kalau di ruas kanan bisa kemungkinan negatif, berarti perlu dibatasi ya nilai X-nya. Oke, itu sistem persamaan ya. Nah, kemudian salah satu kegunaan anti turunan, ya balik lagi ya, kalau kita punya fungsi posisi, diturunkan jadi fungsi kecepatan, kalau fungsi kecepatan diturunkan jadi percepatan. Begitu juga dengan anti turunan, kebalikannya. Jadi kalau kita punya percepatan diintegralkan jadi kecepatan, kecepatan diintegralkan menjadi posisi. Suatu benda dilemparkan ke atas dari ketinggian 10 ya. Nah, ini ketinggian misalkan kita ada gedung nih, ini 10 meter. Ini bola, kita lemparkan bola dengan kecepatan awal 5 meter per second. Asumsikan percepatan gravitasi. Gravitasi itu arahnya ke atas atau ke bawah? Ini V-nya ya. Apa? V-nya ke bawah ya. Sehingga kita punya A karena ke bawah, berarti kan ketinggiannya berkurang, kecepatannya berkurang, berarti ini minus ya. Ini V0. V0-nya 5 eh, meter per second. Percepatan gravitasinya adalah minus 10 meter per second kuadrat. Baik, kita punya A-nya adalah, ini berarti AT ya, dia konstan ya, asumsinya. Minus 10. Kemudian V0, kecepatan saat T-nya 0 tidak lain adalah 5. Kita bisa mencari VT, perubahan kecepatan terhadap waktu, dengan cara mengintegralkan AT ya. Jadi kalau kita turunkan V, kita dapatkan A. Kan kita dapat V ya. Diintegral dari min 10 dt, yang tidak lain adalah min 10 D plus C. Nah, ketika V-nya 0, di min 10 kali 0 plus C, kita akan dapatkan C-nya 5 ya. Dengan demikian,
VT-nya tidak lain adalah min 10 T tambah 5. Kalau kita mau mencari posisi, yaitu ketinggian benda setiap saat, kita integralkan lagi ya V-nya. Ini kecepatan. VT-nya itu kecepatan saat T. Kemudian nih ketinggian saat T. Kita integralkan. Diintegral dari min 10 T tambah 5 dt. Min 5T kuadrat plus 5T plus C. Ingat C yang bawah dengan C yang di V itu berbeda ya, bisa jadi berbeda. Nah, di sini kita punya posisi awal, jadi S0-nya itu sama dengan 10 meter. Sehingga kita dapatkan C-nya 10 ya. Sehingga ST-nya tidak lain adalah min 5T kuadrat tambah 5T plus 10. Ini yang A. Kemudian yang B, tentukan kapan benda mencapai ketinggian maksimum dan tentukan ketinggian maksimumnya. Dia akan mencapai ketinggian maksimum ketika V-nya sama dengan 0 ya. Kan dia naik sampai di kecepatannya 0 terus turun kan. Jadi negatif. Jadi benda mencapai ketinggian maksimum saat VT-nya sama dengan 0. Artinya apa? VT-nya apa? Min 10 T tambah 5 sama dengan 0. Oh, berarti T-nya tidak lain adalah 1/2. Ketinggian maksimumnya tidak lain adalah S setengah ya. Nah, berapa itu? Min 5 kali setengah kuadrat tambah 5 kali setengah tambah 10. Hmm, perempat, 5/4 ya. Jadi 10 tambah 5/4. 45/4 ya. Nah, ini ketinggian maksimumnya. Tentukan kecepatan benda saat benda menyentuh tanah. Tapi kita cari dulu saat benda menyentuh tanah. Saat benda menyentuh tanah, berarti kan ST-nya sama dengan 0 ya. Artinya negatif 5T kuadrat tambah 5T tambah 10 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan bagi 5 minus 5 berarti, oh berarti T-nya nanti berapa nih kalau kita faktorkan? T min 2 T min 1 ya, plus 1 ya.
Oh, berarti kita dapatkan T-nya sama dengan 2 atau T-nya sama dengan min 1. Nah, kita pakai T-nya 2 ya. Sehingga V2 tidak lain adalah negatif 20 tambah 5. Negatif 15 ya. Jadi dia kecepatannya 15 meter per second ke bawah. Oke, itu salah satu aplikasi dari anti turunan ya. Ya, sebenarnya prinsipnya eh, anti turunan itu berarti kita mencari suatu fungsi, kalau diturunkan hasilnya adalah fungsi yang kita integralkan. Definisinya itu. Nah, tidak ada aturan pasti ya untuk mencari integral, tapi kita bisa melihat bentuknya. Kira-kira fungsi apa yang diturunkan jadinya cos U? Oh, berarti sin U. Fungsi apa yang diturunkan jadinya sin U? Oh, berarti min cos U. Seperti itu. Kalau diturunkan kita punya aturannya ya. Kalau ada perkalian, kita pakai rumus U aksen V tambah U V aksen. Pembagian juga. Nah, kalau di integral tidak ada aturan perkalian dan pembagian. Nanti banyak teknik ya. Nah, sebenarnya teknik-teknik pengintegralan itu didapatkan dari pola-pola bentuk suatu fungsi kalau diturunkan jadinya apa. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke integral tentu sekarang. Ada batasannya. Kalau tadi integral tak tentu memuat C konstanta ya. Sekarang integral tentu nilainya tunggal bilangan ya. Pada prinsipnya integral tentu itu kita bisa pandang sebagai jumlahan ruasan bertanda ya. Jumlahan ruasan bertanda. Kita coba yang C. Masih ingat ya ini fungsi floor? Jadi kita punya floor X adalah bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X ya. Nah, agar mempermudah kita sketsa intervalnya dari min 1 sampai 1. Floor X, menggambar grafik dari floor X, kita bisa sketsa dulu Y sama dengan X. Saya pakai warna yang eh, orange saja. Nah, ini grafik Y sama dengan X. Floornya berarti kita rebahkan ya yang tidak bulat. Ini 1, oh berarti nanti dia bulat, hasilnya 1. Kalau dia 2, oh hasilnya 2. Kalau dia min 1, hasilnya -1 ya. Sama nilai floornya. Kalau 0, 0. Jadi kita rebahkan.
yang miring ya. Jadi eh, 2 sampai 3 pada interval 2 sampai 3 grafik Y sama dengan X-nya miring kan kita jatuhkan. Ini kita jatuhkan. Ini floor ya, lantai. Kita jatuhkan ke bawah. Nanti ada fungsi sailing langit berarti kita jatuhkan ke atas. Baik, yang diminta adalah integral min 1 sampai 2. Nah, min 1 sampai 2 tidak lain adalah luasan yang ini nih. Ini 0 ya, yang di 0 sampai 1. Di integral min 1 sampai 2 fx dx dari ini bisa kita hitung nih dari min 1 sampai 0 fx-nya kan floor x ya. Kemudian 0 sampai 1 ditambah 1 sampai 2. Min 1 sampai 0 daerahnya di bawah sumbu X. Oh, berarti luasannya negatif. Luasnya berapa? 1 ya, berarti -1. Tambah 0, tambah 1. Hasilnya tidak lain adalah 0. Jadi, integral tentu bisa kita pandang sebagai jumlahan luasan bertanda. Jumlahan luasan bertanda ya. Oke, itu yang C. Bagaimana yang D? Kita coba gambar dulu Y sama dengan akar dari 4 min X kuadrat. Kita kuadrat, berarti kita punya nih nilai Y-nya lebih besar sama dengan 0 ya. Akar dari suatu bilangan itu tidak mungkin negatif. Akar pangkat 2 ya. Tapi kalau akar pangkat 3 boleh negatif. Hasilnya. Nah, kalau akar pangkat 2 atau akar pangkat genap, itu dia hasilnya akan positif ya. Nah, di sini kita punya syaratnya Y lebih besar sama dengan 0. Oh, berarti artinya gambar Y sama dengan fx di atas sumbu X. Kalau kita kuadratkan kedua ruas, kita dapatkan Y kuadrat sama dengan 4 min X kuadrat. Oh, berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Artinya dia adalah lingkaran dengan pusat 0,0 berjari-jari 2 ya. Ini jari-jarinya 2. Nah, yang kita ambil yang di atas saja ya, setengah lingkaran saja. Karena yang diambil adalah Y yang positif. Ini luasannya. Batasnya dari -1 ya, maaf. Enggak full. Nah, luasannya ini.
Ini jari-jarinya dua ya. Ini dua, ini satu, ini berarti akar tiga ya. Akar tiga. Alfa. Kita punya sin alfa itu akar 3 per 2. Oh, berarti nanti alfanya 60 ya. 60 derajat atau pi per 3 ya. Nah, berarti ini integral min 1 sampai 2 akar dari 4 min x kuadrat dx tidak lain adalah luas curing ditambah dengan luas segitiga ya. Luas juring sudutnya berapa nih? Mungkin kita pakai derajat saja lah. Pi per 3 berarti 60 derajat ya. Luas juringnya ini 180 kurangi alfa ya. Dibagi dengan 2 pi kali satu putaran, satu lingkaran. Pi r kuadrat. Tambah luas segitiga. Setengah kali satu kali akar 3. Benar nggak? Coba ya. Derajat kita pakai 360 aja. 180 kurangi 60 berarti 120. Dibagi 360 derajat kali 4 pi ditambah akar pangkat 3 per 2 ya. Sehingga kita dapatkan ini per 3. 4 per 3 pi tambah akar 3 per 2. Benar nggak? 2. Barangkali saya salah hitung. Ini integral tentu kita bisa pandang sebagai, ingat, luasan bertanda. Kalau di bawah sumbu X berarti tanda luasnya negatif. Sedangkan di atas positif. Oke. Nah, kemudian sifat-sifat integral tentu. Sifatnya kita punya, eh, perlu ditulis lagi nggak? Nggak usah ya? Bolehlah saya tulis lagi. Jadi kalau kita punya integral dari konstanta kali fungsi, berarti sama dengan konstanta kali integral fungsi. Kalau penjumlahan nanti bisa kita pecah ya. Kita bisa hitung satu-satu. Di integral dari fungsi f ditambah dengan integral dari fungsi g. Kalau dia pengurangan juga bisa dihitung satu-satu. Tapi kalau dia bentuknya perkalian tidak ya. Pembagian juga tidak berlaku, kita hitung satu-satu. Jadi sifatnya hampir sama dengan sifat anti turunan ya. Integral tak tentu. Kemudian yang tidak ada di integral tentu yaitu penjumlahan interval yang berbeda ya. Jadi A sampai B di integral X diintegralkan dari A sampai B ditambah dengan integral B sampai C
fx dx. Nah, ini bisa saja sama dengan integral A sampai C fx dx. Nah, yang perlu diingat bahwa integral dari A sampai B dari konstanta tidak langsung menjadi K ya, tapi K kali B min A. Kalau kita sudah mengenal T32 kan berarti kita mencari anti turunan dari K ya. Turunan dari K kan Kx. Nah, diintegralkan dulu ya. Oke, kita coba yang mana? 1 sampai 3 sudah ada, 0 sampai 3. Oke, kita coba yang C saja ya. Kita diminta mencari integral 0 sampai 3 fx tambah 0 sampai 3 gx. Integral 0 sampai 3 fx ditambah dengan gx dx dengan menggunakan sifat penjumlahan fungsi. Kita dapatkan ini integral 0 sampai 3 fx dx ditambah dengan integral 0 sampai 3 gx dx. Nah, permasalahannya adalah integral fx dx pada interval 0 sampai 3 belum ada tuh. Yang kita punya adalah 0 sampai 1 dan 1 sampai 3. Nah, gunakan penjumlahan interval ya. Jadi ini tidak lain adalah integral 0 sampai 1 fx dx ditambah dengan integral dari fx pada interval 1 sampai 3 tambah dengan integral gx 0 sampai 3. Baru kita gantikan. Jadi tidak langsung di otomatis fx-nya diganti min 2 atau fx-nya diganti 5. Tidak ya. Dan kita ganti negatif 2 adalah integral fx dx pada interval 0 sampai 1 dengan batasnya 0 sampai 1 ya. Oke, ini berarti negatif 2 tambah 5 ditambah dengan 4. 7 ya. Nah, di integral tentu juga kita bisa membalik intervalnya. Jadi kalau kita punya integral fx dx dengan batasnya a sampai b, kita bisa balik nih jadi negatif fx dx dengan batas bawahnya b, batas atasnya a. Itu ya. Nah, biasanya kejebaknya di, nah, misalkan nih saya tambahkan soal. Integral dari 0 sampai 1 sampai 3, 2 ft dikurangi gt tambah 1. Nah, ini kan kita hitung satu-satu ya, berarti integral 2ft, berarti duanya boleh saya keluarkan langsung aja. 1 sampai 3 dt dikurangi dengan integral 1 sampai 3 gt dt ditambah dengan integral 1 dt. Yang kadangkala terlupakan, ini langsung ditambah 1 ya, padahal sifat integral kita hitung satu-satu. Jadi satunya juga diintegralkan ya. Sehingga kita dapatkan 2 kali 1 sampai 3 berarti 5.
dikurangi satu tambah integral satu. Berarti 1 kali 3 kurangi satu ya. Di 10 kurangi satu 9 tambah 2 11. Oke, itu sifat-sifat integral tentu ya. Jadi dalam mensubstitusikan, jadi jangan asal mengganti ya. Kadangkala itu eh, kita langsung mengganti kalau ketemu fx langsung diganti min 2. Padahal ini adalah integral of x dx pada interval 0 sampai 1 dan seterusnya ya. Oke, begitu. Kemudian apa nih? TDK 1. Tentukan turunan dalam variabel f berikut. X berikut ya. Kita ingat-ingat kembali TDK 1. Jadi kalau kita punya fx continue, jika fx continue pada interval i, kemudian a itu anggota dari intervalnya, maka turunan dari fungsi akumulasi ya. Jadi fungsi akumulasi itu AX sama dengan integral A sampai X. Fx dx dengan X-nya adalah anggota dari interval I. Jadi domainnya itu berupa interval ya, bukan gabungan beberapa interval, tapi cuma satu interval. Nah, kalau X-nya termuat di I, kita akan dapatkan fungsi akumulasi. AX. Oh, maaf. Nanti bingung nih. Ini variabelnya berbeda ya. Jadi kita integralkan dulu terhadap T. Batasnya baru dimasukkan X sama dikurangi A ya. Jadi turunan dari fungsi akumulasi adalah A aksen X itu D dx dari integral AX ft dt sama dengan fx. Jadi seakan-akan kita punya fungsi diintegralkan, diturunkan lagi. Oh, berarti kan dia balik fungsi awal ya. Tapi di sini syaratnya dia hanya continue ya. Jadi tidak perlu pusing-pusing mencari anti turunannya. Berdasarkan TDK 1 dan aturan rantai ya. Kalau kita diminta mencari turunan dari integral A sampai ini misalkan fungsi batasnya bukan X. Ft dt ya cukup T-nya kita ganti Px kalikan dengan P aksen X. Jadi kita turunkan dulu terhadap Px kalikan dengan turunan Px, aturan rantai.
Nah, mungkin contoh saja yang D ya. Di kelas juga sudah diberikan contoh. Integral dari X sampai 2X plus 1. Fungsinya adalah cos theta kuadrat d theta. Cos theta kuadrat d theta. Nah, yang perlu diingat, TDK 1 itu berbentuk batas bawahnya konstanta, batas atasnya variabel X ya. Sehingga ini harus kita rubah ke bentuk agar bisa kita gunakan TDK 1. Sehingga batasnya kita bisa penjumlahan interval ya. X sampai 0 boleh juga 1, 2 dan lainnya boleh ya. Karena kita tahu cos theta kuadrat itu dia kontinu untuk semua bilangan real. Untuk tetanya semua bilangan real ya. Jadi kita ambil aja A-nya 0. Cos theta kuadrat d theta ditambah integral 0 sampai 2x tambah 1. Cos theta kuadrat d theta. Jadi X, turunan dari integral cos theta kuadrat d theta dengan batas bawahnya X, batas atasnya 2x tambah 1, tidak lain adalah, nih ya, ini mungkin akan lebih jelas lagi kalau ini negatif 0 sampai X cos theta kuadrat d theta ditambah integral cos theta kuadrat d theta, thetanya dengan batas bawahnya 0 sampai 2x tambah 1. Turunannya apa? Turunannya adalah negatif dari turunan integral ini berarti cos x kuadrat ya. Ditambah dengan cos 2x tambah 1 kuadrat kali turunannya 2x 2 ya. Nah, ini boleh kita sampai sini udah betul. Atau Anda bisa tuliskan jadi 2 cos 2x tambah 1 kuadrat dikurangi dengan cos x kuadrat. Hmm. Itu ya TDK 1. Silakan sampai sini barangkali ada yang ditanyakan atau barangkali tadi ada salah dalam penulisan atau perhitungan bisa disampaikan ya. Izin tanya Pak, itu yang Oh ya, silakan. itu kenapa jadi minus integral 0 sampai x cos theta kuadrat d theta ya Pak? Batasnya dibalik. Ini kan X sampai 0 Oh kan? iya, oh iya baik. Batasnya dibalik. Oh baik, terima kasih Pak. Jadi yang perlu diingat, TDK 1 itu batas bawahnya konstanta, batas atasnya X ya. Atau batas bawahnya konstanta, batas atasnya fungsi. Kalau fungsi berarti pakai aturan rantai. Kemudian yang nomor 8, tentukan interval kemonotonan, kecekungan, dan seterusnya ya. Nah, ini balik lagi ke aplikasi turunan. Kita punya f aksen X
Jadi turunan dari ini ya, yaitu 2x min 4 dibagi dengan 4 tambah 2x min 4 dikuadratkan ya. Kalikan dengan 2. Ini kan berarti eh, 4x min 8 dibagi dengan 4 tambah 2x min 4 dikuadratkan ya. Kita mau mencari kemonotonan dan lainnya ini. Oke, kita coba mencari f aksen x sama dengan 0. Berarti 4x min 8 dibagi 4 tambah 2x min 4 dikuadratkan sama dengan 0. Yang bawah ini selalu lebih besar dari 0 ya, ini positif. Selalu positif. Artinya dia tidak punya pembuat 0 ya. Sehingga kita dapatkan 4x min 8. Sini aja 4x. Maka 4x min 8 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 2. X-nya sama dengan 2. Oke, X-nya 2. Berarti titik stasionernya. Ini titik stasioner. 2. Kita uji 0 berarti negatif. Ini positif. Negatif positif dia naik ya. Kebalik. Maaf. Dia turun terus naik. Ini berarti titik minimum lokal ya. Di F monoton naik pada 2 sampai hingga F monoton turun pada minus hingga sampai 2. Kemudian titik minimum lokalnya ketika X-nya sama dengan 2. Titiknya berarti nanti 2, F2 ya. Kita mencari nilai fungsinya agak susah. Nah, yang kecekungan sama titik belok, ya kita turunkan lagi berarti ya. Bisa ya. Turunan polinom biasa aja nih. Cari turunan keduanya. U-nya 4. Kali U aksennya 4 kali V-nya 4 tambah 2x min 4 dikuadratkan. Dikurangi dengan apa? U kali V aksen. Ini 2 kali 2x min 4 kali 2 lagi ya. Dibagi 4 tambah 2x min 4 kuadrat. Dikuadratkan. Ini sama dengan berapa nih? 16 tambah 4 kali 2x min 4 ya. Dikurangi 2, yang 4x min 8 ini bisa saya tulis 2 kali 2x min 4.
2 kali 2 kali 2, 8. 2x min 4 dikuadratkan. Dibagi dengan 4 tambah 2x min 4 dikuadratkan lagi. Jadi dalam proses perhitungan kita tidak selalu menjabarkan semuanya ya, baru difaktorkan. Nah, itu mungkin mungkin menyita waktu yang agak panjang ya. Jadi coba rubah pelan-pelan menggunakan sifat distributif atau sifat yang lain ya, yang memudahkan kita dalam perhitungan. Nah, tujuan kita kan nanti difaktorkan, jadi biarkan dalam bentuk faktor kalau bisa. Ada 4 kali 2x min 4 kuadrat dikurangi 8 kali 2x min 4 kuadrat. Ini kan seperti 4a dikurangi dengan 8a ya. Jadinya kan tidak lain adalah 4a. A-nya 2x min 4 dikuadratkan. Nah, kita sama dengan kan 0. F double aksen X sama dengan 0. Yang bawah tadi selalu positif ya. Tidak mungkin 0. F double X F double aksen X sama dengan 0, berarti kita dapatkan 16 dikurangi 4 kali 2x min 4 dikuadratkan sama dengan 0. Dengan demikian, negatif 4 kali 2x min 4 dikuadratkan sama dengan 0. 2x min 4 kuadrat sama dengan negatif 16 sama dengan 4 ya. Oh, berarti nanti 2x min 4. Hati-hati kebiasaan eh, yang kadang kurang tepat adalah kalau dalam menyelesaikan samaan ya, cari kemungkinan-kemungkinan semua yang bisa kita dapatkan. Jadi 2x min 4 dikuadratkan sama dengan 4, dia bisa jadi plus 2, bisa jadi minus 2. Ya kan? Nah, sehingga kita dapatkan 2x min 4 sama dengan 2 atau 2x min 4-nya sama dengan negatif 2. X-nya berarti 3, ini kan 6 bagi 2 ya, sedangkan yang ini X-nya 1. 1, 3. Nah, uji titik berapa misal? 0. Negatif ya. Ya, negatif paling kiri. Positif, negatif. Jadi F tekung ke atas pada 1 sampai 3. Tekung ke bawah pada minta hingga sampai 1. Nah, ini bukan digabung tapi dipisah ya. Pisah. Sedangkan titik beloknya di 1 dan 3 ya. Ini titik belok. Absis titik belok. X sama dengan 1. Oke. Akhir ya ini TDK. Nah, tentukan fungsi kontinu f jika ada yang memenuhi ini. Kita coba yang A ya. Kita coba turunkan kedua ruas.
sama dengan X kuadrat min 5X tambah 4. Kita turunkan terhadap X. Sehingga kita dapatkan Fx sama dengan 2X min 5. Calonnya ini ya. Calonnya ini. Kita cek. Integral 1 sampai X dari 2T min 5 dt. Berdasarkan TDK2, kita akan dapatkan dia tidak lain adalah T kuadrat min 5T. Ini X 1 ya. Oh, berarti hasilnya adalah X kuadrat min 5X dikurangi dengan 1 min 5. Oh, sama ya. Plus 4. Memenuhi ya. Jadi, fungsi yang memenuhi Fx sama dengan 2X min 5. Jadi pertama kita pakai TDK1. Karena sudah diberikan fungsinya kontinu ya. Kemudian kita cek pakai TDK2. Kebetulan fungsinya bisa kita cari anti turunannya. Nah, kemudian yang B dengan cara yang sama. Kita turunkan kedua ruas terhadap X. Didapatkan, ingat ini dia bentuknya fungsi ya, yang batas atasnya 2X. Jadi kita gantikan T-nya dengan 2X. Jangan lupa kalikan dengan aksennya, kalikan dengan 2. Turunan dari fungsinya ini ya. Ini U. U aksen. Yang luas kanan kita dapatkan 4X. Pakai aturan rantai. Sin diturunkan jadi cos. Di cos U, cos 6X kali U aksen. 6 ya. Oke, berarti kita dapatkan F2X sama dengan 2X tambah bagi 2 bagi 3. Cos 6X. 6X-nya bisa saya tuliskan menjadi 3 kali 2X. 3 kali 2X. 2X, 2X, 2X. Maka kita dapatkan Fx-nya adalah 2X-nya diganti X ya. 2 tambah 3 cos 3X. Kalian cek dulu, benar nggak dia memenuhi? Cek gunakan TDK2. Di integral 0 sampai 2X. X tambah 3 cos 3X. Maaf. Ini diturunkan harusnya jadi 16 ya. Pantesan aneh. 16 dibagi 2 kan berarti 8 ya. Ya, benar. Coba cek lagi. Di 4X ditambah dengan 3 cos 3X dx. Anti turunannya apa? 2X kuadrat. 2X kuadrat diturunkan jadinya 4X kan, bener ya?
Kemudian ini integral cos jadi minus. Ah, integral cos bener sin ya. Sin 3x diturunkan jadinya cos 3x kali 3. Oke, benar. Dihitung di 2 dikurangi dihitung di 0 ya. Sehingga kita dapatkan 2 kali 2x kuadrat tambah sinus 3 kali 2x dikurangi 0 sin 0, 0. Oke, 0. Nah, hasilnya sama ya. Jadi, fungsi kontinu yang memenuhi adalah fx sama dengan 8x kuadrat tambah sin 6. Ah, itu ya, 4x 4x ditambah dengan 3 cos 3x. Oke, begitu. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Nah, sepertinya yang C itu eh, tidak memenuhi ya, tidak ada yang memenuhi ya yang C. Coba dicek aja. Kalau yang C ini kan kita dapatkan nanti diturunkan berarti fx sama dengan 1 ya. Tetapi integral 2 sampai x 1 dt tidak lain adalah x t dengan batas x sampai 2 yaitu x dikurangi 2. Tidak memenuhi. Oke, begitu. Jadi TDK 2 itu membantu kita dalam menghitung integral ya. Jadi kalau kita punya fungsinya kontinu pada intervalnya, kemudian kita mau mengintegralkan dan bisa dicari anti turunannya, maka cukup kita substitusikan batasnya ke anti turunan. Ingat, substitusinya ke anti turunannya, ke integralnya dulu. Cari integral dulu baru disubstitusikan. Jangan langsung substitusi. Begitu, silakan jika ada pertanyaan. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu untuk tutorial pagi ini. Ada tidak? Tidak ada nih kalau diam. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, mungkin kita cukupkan untuk tutorial di pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Terima Pak. kasih, Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Pak. Terima kasih banyak, Pak.